Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Lestari, NPM saya 21012078. Di sini saya akan menjelaskan tentang set-set instruksi, karakteristik, dan fungsinya. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini ada set instruksi. Apa sih set instruksi itu? Nah, set instruksi itu adalah kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU. Maksudnya di sini sekumpulan instruksi-instruksi yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Nah, instruksi ini lebih sering disebut sebagai instruksi mesin yang menggunakan kode mesin, angka binar, beserta kode assembly. Nah, jadi untuk kumpulan dari instruksi-instruksi ini, instruksi yang berbeda di sini yang dapat dijalankan oleh CPU di sinilah yang disebut dengan set instruksi. Selanjutnya, yang kedua di sini ada elemen instruksi. Nah, elemen instruksi di sini adalah yang pertama ada operation kode, yang kedua ada source operand referensi, yang ketiga ada result operand referensi, yang keempat ada next instruction referensi. Maksudnya di sini adalah untuk operasi kode di sini dikerjakan dengan menentukan operasi apa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, untuk yang kedua di sini dengan data ini merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, simpan hasilnya ke sini. Maksudnya di sini adalah hasil dari operasi yang dilaksanakan tadi akan disimpan sementara di sini. Lanjut, setelah selesai, maka next instruction referensi akan memberitahu ke CPU untuk mengambil fetch selanjutnya untuk instruksi yang dijalankan. Setelah selesai, maka dia akan menyimpan. Nah, setelah itu ada yang ketiga, operan. Di sini kita harus mengetahui apa sih operan. Nah, operan ini di dalam instruksi ini yaitu rata-rata operasinya hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca dan menyimpan operan di sini. Nah, maka di sini ada kalanya juga register di sini tidak berisi operan, tapi menunjukkan ke tempat penyimpanan lainnya, yaitu yang ada memori, ada cache, ada juga modul input dan output. Selanjutnya, di sini sort dan result di sini, operan di sini dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Tiga jenisnya itu ada main memory atau virtual memory or cheat. Maksudnya di sini adalah memori utama atau memori virtual atau cheat-nya. Selanjutnya di sini ada register CPU dan perangkat input-output. Selanjutnya ada penyajian instruksi, yang mana penyajian instruksi di sini adalah dimaksud di sini adalah dalam kode mesin setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Maksudnya di sini dalam kode mesin-mesin itu memiliki pola-pola bit yang unik dan dimaksud di sini agar programmers atau manusia yang menjalankan itu agar dapat lebih mudah mengertinya. Dan dibuatlah representasi simbolik instruksi. Nah, biasanya berupa singkatan disebut dengan mnemonic. Untuk konsumsi programmers disediakan penyajian simbolik. Contohnya di sini ada add, ada sub, ada log, dan selanjutnya operan juga disajikan secara simbolik. Di sini contohnya ada add dan ab. Selanjutnya jenis instruksi. Nah, untuk jenis instruksi di sini ada 4. Yang pertama ada data processing, yaitu adalah pengelola data. Selanjutnya data storage, yaitu penyimpanan data. Yang ketiga ada data movement, yaitu adalah penggerakan data, input output. Selanjutnya ada program flow control, yaitu kontrol aliran program. Nah, di sini maksudnya adalah akan saya jelaskan yang mana di data processing ini instruksi-instruksi aritmetik dan logika ini memiliki kemampuan untuk mengelola numerik, data numerik, sedangkan instruksi logika
beroperasi pada bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi-operasinya dilakukan terutama untuk data di register CPU-nya. Nah, yang kedua di sini data storage. Maksudnya di sini adalah instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori itu diperlukan untuk memindahkan data terdapat di memori dan register yang disebut dengan main memory. Nah, selanjutnya yang ketiga ada data movement, input output. Nah, maksud dari sini instruksi input output di sini, instruksinya ini diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputansi kepada penggunanya. Nah, yang terakhir ada program flow control. Maksudnya di sini pada instruksi pemeriksaan dan percabangan, instruksi kontrol ini digunakan untuk memeriksa nilai data, status, komputansi, dan mencabangkan ke set-set instruksi lainnya. Lanjut, di sini ada jumlah address, yang mana jumlah address A di sini memiliki 3 address, yang mana sebagai operan 1, operan 2, result. Maksudnya di sini adalah satu alamat dan kedua ini biasanya mendaftar. Maksudnya di sini untuk satu di sini menghasilkan dan duanya hanya mendaftar. Contohnya di sini A dan A, B, C. A sama dengan B ditambah C. Maksud dari di sini adalah untuk jumlah 3 address di sini jarang digunakan karena memerlukan word yang panjang. Sedangkan ke jumlah address B di sini memiliki 2 address, yang mana salah satunya sebagai operan, salah satunya sebagai result atau hasil. Contohnya di sini ada ADD, A, B. A sama dengan A ditambah B. Maksudnya di sini untuk penggunaan jumlah address B memiliki 2 address di sini, instruksinya lebih pendek. Diperlukan kerja yang ekstra untuk menyimpan beberapa operasi. Tidak seperti jumlah address sebelumnya. Dan jumlah address C di sini memiliki hanya 1 address, yang mana address kedua ini implicate. Nah, biasanya di sini membentuk register atau akumulator. Selanjutnya di sini masuk ke jumlah address D. Nah, untuk jumlah address D di sini tidak memiliki jumlah address semuanya. Ini address ini implicate dan menggunakan step. Contohnya di sini ada push A, push B, ADD, pop C. Berarti C sama dengan A tambah B. Nah, selanjutnya di sini ada address banyak, sedikit. Maksudnya di sini adalah itu address banyak dan sedikit ini memiliki beberapa perbedaan. Yang mana untuk address banyak di sini instruksinya semakin kompleks dan memerlukan register yang banyak, serta programnya di sini lebih pendek dan lebih cepat. Sedangkan untuk address sedikit di sini instruksinya itu lebih sederhana dan proses pengeksekusiannya itu lebih cepat dan dibandingkan dengan address banyak. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pertimbangan perancangan 1. Nah, di sini di operation di sini apa saja yang dipertimbangkan? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, berapa banyak operannya? Yang kedua, apa-apa saja operasi yang akan dikerjakan dalam prosesnya ini nanti, dalam proses pengoperasiannya. Apa-apa saja sih operasi yang akan dikerjakan, di situ ada pertimbangan perancangannya. Yang ketiga di sini ada seberapa kompleks. Maksudnya di sini seberapa kompleks dalam pengoperasiannya itu. Yang kedua di sini ada jenis data, yang mana di sini pada saat perancangan ini dipertimbangkan jenis-jenis data apa saja yang akan dioperasikan. Nah, selanjutnya ada format instruksi, yang mana di sini di format instruksi di sini memiliki 2, yaitu ada panjang opcode. Nah, yang kedua di sini ada jumlah address. Nah, di sini panjang opcode di sini kode-kode data apa saja yang akan masuk. Sepanjang apa data-data tersebut sebelum diinstruksi. Dia akan diformat terlebih dahulu. Selanjutnya di sini jumlah addressnya ini apa-apa saja, karena kita memiliki jumlah address yang tadi seperti yang saya jelaskan, jumlah address A, B, C. Nah, di sini memiliki 3, 2, dan 1 serta 0 address. Nah, di sini dia akan dipertimbangkan.
Selanjutnya di sini ada pertimbangan perancangan 2. Yang mana yang pertama di sini ada register, yaitu dalam jumlah registernya yang tersedia di dalam CPU-nya ini, operasinya ini apa saja yang akan dapat dikerjakan oleh masing-masing register itu apa-apa saja. Jadi di sini akan dipertimbangkan di perancangan 2 di sini akan dipertimbangkan lagi jumlah registernya yang akan dikerjakan oleh masing-masing register. Selanjutnya ada addressing modes. Nah, selanjutnya ada RISC CISC atau RISC-V6. Nah, selanjutnya ada reduced instruction set computer. Atau di sini dijelaskan model instruksinya itu terbatas dan sederhana serta menekankan pada pengoptimalan pipeline. Nah, yang kelima di sini ada complex instruction set computer. Nah, maksudnya di sini model instruksi ya, panjang dan lebih banyak model pengalamannya. Selanjutnya ada jenis operan. Nah, untuk jenis-jenis operan di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada address atau alamat, yang kedua ada number atau nomor. Nah, di sini nomornya itu memiliki jenis integer atau floating point. Nah, yang ketiga ada karakter, yaitu ada di sini ini adalah karakternya ASCII2, F. Nah, di sini adalah karakternya. Yang keempat di sini ada logical data, yang mana di sini berbentuk bit or flag, atau di sini disebut dengan data logis. Nah, langsung di sini kita masuk ke siklus instruksi, yang mana di sini memiliki 2 siklus, yaitu 2 step. Yang pertama ada fetch dan eksekusi, yaitu adalah 2 siklus instruksi dan siklus eksekusi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di bawah ini adalah diagram atau alur dari siklus instruksi tersebut, yang mana memperlihatkan siklus instruksi yang secara garis besar di sini terdiri dari tahap pengambilan dari fetch di sini mengambil ke eksekusi instruction. Selanjutnya dan tahap eksekusinya ini akan dieksekusi di eksekusi cycle. Nah, jadi di sini dimulai, maka lanjut ke fetch next instruction, selanjutnya ke eksekusi instruction. Setelah dia diambil instruksinya, dia akan mengeksekusi instruksi tersebut. Lanjut, apabila sudah tereksekusi, dia akan jalan, masuk lagi ke fetch cycle, maka dia akan seterusnya mengeksekusi terus menerus apa yang kita instruksikan. Nah, di sini adalah step by step dalam pengeksekusiannya. Nah, setelah selesai maka dia akan berakhir. Nah, baiklah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari set-set instruksi, karakteristik dan fungsinya di sini adalah bahwa instruksi-instruksi mesin harus mampu mengelola sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Set instruksi di sini adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU, dan set instruksi di sini juga sering disebut sebagai bahasa mesin, yang mana dalam pembahasannya ini juga memakai angka biner dan kode assembly, dan karena aslinya juga berbentuk binar kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer di sini biasanya digunakan representasi yang lebih mudah untuk dimengerti oleh kita yang menggunakannya. Nah, jadi di dalam sebuah instruksi juga terdapat beberapa elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga terdapat kumpulan unit set-set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenis, yaitu ada yang pertama dalam jenis pengelolaan data, perpindahan data, dan penyimpanan data, serta kontrol aliran program. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.